Selamat pagi. Hari ini melaksanakan aktivitas menuntut amputasi ini loh. Baru sedikit lihat. Iya. Gak usah marah-marah. Marah-marah apa? Mari makan. Ya tapi. Jangan saya bisnisnya mantan bujuku. Sesok anu kan ngrasake ayo ya Jan. Ya kan ngrasake anu nejar ora. Oh, karo aku menyang utang ora iso. Lho kok utang ora. Karo aku nyok barang, nyok duit. Ana rega ana rupa. Kuwi Mas Madian golek apa jenenge golek dagangan, takon. Mas Geng anggere tugas piye? Jenenge kanca ki informasikan ki apik ya. Jadi ya tak Ya Mbak, aku mikir yo. tapi angkal tak tangkep kurin. Mbak angkalis tak salin mungkin pun Tapi langsung Mbak ana barang ana duit. iya. Ora iso di. Umben apa? Tak biasa. Mas Milo. Oke. Dengan anggar kos ampun. Tak ngomongnya oke. Oh, berapa bulan dananya ke entek. Dengan ampun ngetasi telat 08. Kena sing 07. 07 kok itu. Kalau telah sampai gas nek wonge dodol gas nek wonge iki telah setiti iki anu biasa tek mie ayam. Ya Jan ya. Tek. Mari basan dodol gas badine 2000, dodol 5 gas badine 10.000. Iki tutup tek blas ku. 10.000 aja ya. Wong mlaku muter lapangan. Itu karo masuk ke badine 10.000 tapi ngeterke rono uang tipe. Kira Mungkin ya tak pernah nambahi. Nambah ngomong. ngambil ongkos. Enggak. Ya bener toh. Wong ora cukup ya, Bro ya. Ya, Bos. Ya kok terus mbek kae. Mbek lek sugeng iki wah iki ini ana opone iki aku to. Ana kuane. Ono aja anu soalnya lek sugeng cedhak hidung. Mati utange sing wedok akeh kan harus dibayari Pak Widu. Wah nek mikire ngono ya mbuh. Jadi itu. Bisa jadi referensi ya, Mbak ya. Ini gorengan pira, Bro? Aku loro. Gorengan loro es teh. Es Milo kowe. Ya mung lancar. Ora masalah. Yo, kok beda. Dicari. Gas jadi loro. Nah. Ana iki lah kira. Sik. Berarti kira. Ini gedang goreng enggak, Bro? Gedang goreng enggak? Gedang goreng siji kuwi. Oh, gorengan toh. Ora kuwi tak beli ini. Kalau pas nggo catet ya ora apa siji. Ora apa. Sekarang ini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah nyata.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'ala an-nas sanawatun qada'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa ya'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawfanu fiha al-aminu wa yantiqu fiha ar-rajida qila wa mar-rajida qala ar-rajul atafiha fi amril amma rawahu Hakim. Jadi Rasulullah mengabarkan akan datang kepada kalian masa-masa yang penuh tipu daya, masa-masa yang penuh penipuan, di mana orang yang dusta dipercaya. Sekarang ini, Mas, yang dusta dipercaya, yang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah, bahkan dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi yang curang terstruktur sistematis masif dan brutal dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ini benar-benar political decay itu pembusukan politik di Indonesia. Jadi ini kebobrokan yang sempurna, kerusakan yang sempurna dalam aspek hukum. Orang yang amanah disingkirkan, dikhianati dan tidak diberikan penghormatan. Yang khianat, yang curang diberikan kedudukan. Dan kalian akan menyaksikan Ar-Raibito. Ar-Raibito orang yang nggak ngerti din tapi mimpin rakyat kebanyakan. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti kalian akan menyaksikan orang dungu dimulia-muliakan, ulama dilecehkan. Sudah terjadi? Sudah. Nah, inilah yang sekarang disebut era politik post-truth. Kalau bahasa akademiknya era politik post-truth. Ini sekarang, Pak. Jadi emosi masyarakat itu diaduk-aduk. Emosi, Bapak marahnya kan diaduk-aduk terus. Marah terus, ngelus dada terus. Ibu-ibu ngelus dada terus. Ya ini zamannya. Era politik post-truth. Kalau Joyoboyo zaman edan. Ya ini sekarang. Ini jadi era politik emosi masyarakat diaduk-aduk. Ini zamannya sudah. Bahkan mereka mengabaikan data fakta. Ini fakta data kecurangan dibiarkan. Makanya akhirnya kan kalangan netizen sudah langsung ambil kesimpulan maling menghakimi maling. Akhirnya outputnya permalingan. Ya kan? Nggak tahunya Ketua Mahkamah Konstitusi kena kasus BLBI. Jadi maling menghakimi maling. Ya akhirnya permalingan. Saling tolong menolong, ta'awun. Inilah Indonesia. Jadi kita diaduk emosi kita. Ini era politik post-truth. Mengabaikan fakta data, memviralkan berita yang nggak jelas kebenarannya, menggabungkan gerakan populer dan teori konspirasi, menggaungkan narasi buatan dari buzzer-buzzer itu, dan membangun opini dengan mengindahkan, tidak mengindahkan kebenaran. Jadi yang menguntungkan satu pihak, yaitu rezim. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, kami ini dalam kebenaran, loh kok kalah? Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, kami ini dalam posisi dalam kebenaran wahai Imam Ahmad. Kok kalah? Apa jawaban Imam Ahmad? Justru hakikat kemenangan ketika kita istiqomah berada di dalam kebenaran. Sehingga akhirnya Buya Hamka Allahumma yarham, nggak masalah pemimpin yang kita pilih kalah, nggak masalah. Yang penting kita tidak salah memilih pemimpin. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah, bahkan Al-Imam Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah memilih pemimpin masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Ya, akidah bukan muamalah. Yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di yaumil kiamat. Gitu. Jadi Buya Hamka mengatakan nggak masalah yang kita pilih itu pemimpin yang kita pilih itu kalah, nggak masalah. Yang penting kita tidak salah memilih pemimpin. Nah itu. Nah ini. Makanya Ibnu Qayyim, jika yang benar selalu menang, ya misalnya pejuang-pejuang ini ya berkumpul dengan orang-orang munafik. Jadi hikmahnya, Pak, yang benar kalah itu Allah ingin bersih-bersih dari barisan orang mukmin ini, dari orang-orang munafik. Karena di Indonesia banyak yang munafik. Jadi Bapak, Ibu jangan pesimis, ya kan? Karena apa? Rasulullah sudah memberikan wasiat. Mohon maaf, tak tambahin. Ya kan? Rasulullah memberi wasiat, Pak. Ini wasiat Rasulullah ini harus kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini wanti-wanti. Wa innal iman idza waqa'atil fitan bisab. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi barometer iman kita ketika kita hidup di akhir zaman ini, di mana dipenuhi fitnah-fitnah akhir zaman yang skopnya global. Barometer iman kita bukan di Saudi,
bukan di Kuwait, bukan di Mesir, bukan di Irak, bukan di apalagi Dubai. Dubai habis meresmikan pura, ya kan? Pura terbesar sak dunia Arab. Pura terbesar sak dunia Arab. Akhirnya Allah marah. Hancur, dihancurkan lewat air banjir, badai. Bayangkan, Dubai, Uni Emirat Arab meresmikan pura terbesar sak dunia Arab. Ini kan penyembah berhala, diresmikan di Dubai. Nah ini, barometer iman kita bukan di sana, ya kan? Rasulullah ngasih kabar, barometer iman kita sekarang ada di Bilad Syam, bumi Syam. Bumi Syam yang mana? Karena bumi Syam kan ada 4, Palestina, Yordan, Suriah, Lebanon. Rasulullah tegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akhna bi Baitul Maqdis. Nah, jadi Rasulullah mengabarkan barometer iman kita sekarang ini adalah Palestina. Jelas, Pak? Ini harus kita pegang. Nah, sekarang kita lihat potret umat Islam Palestina, jangan dilihat dengan kacamata manusia. Kalau Bapak Ibu lihat Palestina sekarang dengan kacamata manusia, sedih. Sesak dada kita, miris. Yang mati syahid sudah hampir 38.000. Yang luka-luka hampir 80.000. Kehancuran merata di mana-mana. Infrastruktur hancur total. Tapi Allah dan Rasulnya memerintahkan, lihat Palestina dengan kacamata iman. Jadi hakikatnya umat Islam Palestina sekarang ini sedang donor darah. Untuk siapa? Untuk umat Islam seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang sedang kehabisan darah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena seluruh dunia Islam sedang terjangkit penyakit al-wahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Jadi barometer kita, iman kita Palestina. Ini yang harus kita pegang. Tirulah Palestina. Nah, ketika ditanya, kenapa nggak ngungsi saja? Coba, umat Islam Palestina ini ditanya, kenapa nggak ngungsi saja? Apa jawabannya? Palestina adalah negeri allati barakna haulah. Kenapa kami bertahan? Karena Palestina negeri yang diberkahi oleh Allah. Kami pindah ya mati, kami di sini juga mati. Masya Allah, kami lebih baik di tempat negeri yang diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena Palestina ditakdirkan oleh Allah menjadi bumi pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Pasti itu, Pak.